Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Adam Saiful Mila dengan NIM akhir 3031. Saya akan mendemokan proyek akhir saya mata kuliah pemrograman berbasis website. Nah, sebelumnya saya membuat website tentang pertanian. Nah, di sini ada website rekomendasi tanaman. Nah, di website ini petani dapat melihat rekomendasi tanaman tersebut berdasarkan kondisi lahan, berdasarkan cuaca, dan berdasarkan lokasi di mana lahan tersebut. Nah, sebelumnya saya akan run dulu buat websitenya. Nah, ini buat tampilan dari landing page halamannya. Nah, di sini ada website Agrorecom. Nah, di sini ada fitur masuk dan fitur daftar. Nah, buat daftar ini buat petani yang belum punya akun. Nah, kita akan masuk ke dalam fitur register dulu. Nah, di sini akan mengget data, misal namanya mengget data nama, kemudian email, password, lokasi, dan komunitas petani. Misal emailnya itu ada gmail.com. Kemudian passwordnya itu 1 sampai 6. Kemudian lokasinya itu ada di Banyuwangi. Kemudian komunitas petaninya itu hortikultura. Nah, ketika dia register dan itu datanya valid, dia langsung masuk ke dalam halaman dashboard petani. Buat aktornya di sini ada dua, yaitu petani dan juga admin. Nah, buat admin itu nanti ada sendiri fiturnya. Nah, buat petani sekarang fiturnya itu ada kelolahan, rekomendasi tanaman, ajukan pupuk, kemudian lihat cuaca dan kelola akun. Nah, kelola lahan ini dia bisa CRUD, jadi bisa menambah data lahan, mengedit data lahan, melihat data lahan, dan juga menghapus data lahan. Misal menambah data lahan, nah itu misal kita menambah lahan satu, luas lahannya itu ada 200 hektar. Kemudian lahannya itu ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian kabupatennya itu ada di Jember. Nah, kemudian jenis tanahnya itu ada tanah liat, kemudian eh, si petani itu pengen nanam apa, misal pengen nanam padi. Nah, Nah, ini nanti bakalan apa ya, direlasikan ke dalam rekomendasi. Misalkan di sini ada apa ya, dia ada di Provinsi Jawa Timur, terus ada di Kabupaten Jember, kemudian bulan tanamnya itu Januari, kemudian jenis tanahnya itu tanah liat, kemudian petaninya itu pengen nanam apa. Nah, ini bisa disimpan. Nah, ketika disimpan nanti bakalan langsung masuk ke dalam tabel rekomendasi. Nah, misal tadi Provinsi Jawa Timur dan lain-lain pengen nanamnya padi nih, kecocokannya itu 80%. Nah, ini masuk ke dalam fitur rekomendasi. Nah, dalam fitur rekomendasi ini yaitu mengget data lahan yang telah dimasukkan oleh petani, kemudian data tanaman yang dimasukkan oleh user, sorry, data tanaman yang dimasukkan oleh admin dan juga buat data cuaca yang telah di apa ya, telah dimasukkan ke dalam database gitu. Nanti bakalan dicocokkan. Nah, kembali lagi pada fitur data lahan. Nah, di sini kan udah satu data lahan. Nah, ini data lahannya bisa diedit. Nah, ini buat edit data lahan. Nah, misal pengen pindah provinsi, provinsinya bukan di Jawa Timur, tapi sorry, mungkin pengen ini. Kalau provinsi nggak mungkin pindah lahannya. Nah, mungkin pengen nanam di bulan Agustus. Nah, bentar. Tadi buat ngedit pengen nanam di bulan Agustus. Nah, kemudian jenis tanahnya itu tanah liat. Nah, kemudian ini bakalan disimpan. Nah, buat edit tanahnya itu tetap sama. Jadi, tapi nanti rekomendasinya bakal berubah gitu. Jadi seperti itu. Kalau padi buat bulan Agustus tetap sama. Nah, kemudian di sini ada fitur hapus. Nah, dia bisa menghapus data lahan. Nah, ketika data lahannya dihapus, dia bakalan hilang. Nah, kita tambah lahan lagi buat nanti get pupuk, bin
Nah, kemudian untuk nah ini buat di Kabupaten Jawa Tengah, Sragen, kemudian pengen nanam padi, kecocokannya turun jadi 50%. Nah, untuk controller lahannya itu seperti ini, dia ada indeks buat middleware-nya. Jika role-nya itu admin, dia menampilkan lahan all, dia kalau user itu menampilkan lahannya sendiri gitu. Kemudian ada function create, kemudian ada function store buat create tadi divalidasi, kemudian di create dimasukin ke dalam database, kemudian ada function edit, kemudian ada function update. Oh, sorry, sebenarnya sama sih. Kemudian ada function destroy. Kemudian ada fitur lanjut, kemudian ada fitur rekomendasi. Nah, fitur rekomendasi ini dia sama tadi kayak nge-get rekomendasi. Nah, buat controllernya itu seperti ini. Buat controllernya itu dia nge-get data tanaman dulu. Nah, generate dari tabel lahan, dia bakalan nge-generate data tanaman, cuaca, kemudian lahannya tersebut. Nah, misal di sini tanamannya tuh cocok buat jenis tanaman, cocok buat jenis tanah yang ada di lahan. Nah, ketika skor kecocokan tanaman sama lahannya itu 40%, eh ketika mendekati gitu, nanti skornya akan 40%. Nah, tapi ketika tidak mendekati itu jadinya 10%. Nah, begitu juga buat cuacanya juga. Nah, ketika cuacanya itu mendekati dengan cuaca yang ada di tabel tanaman, nah nanti bakalan ke tambah buat 40%. Nah, terus bakalan digenerate jadi satu, ditambahin jadi satu, dirata-ratain jadi 100% kalau dia akurat banget. Misal kayak cuacanya cocok, lahannya cocok, kemudian tanahnya cocok, dan gulanya juga cocok, itu bakalan jadi 100%. Tapi kalau ada yang apa ya, yang tidak cocok, itu nanti bakalan turun. Nah, ini menggunakan konsep konsep fusifikasi. Kemudian next buat fitur cari pupuk dulu. Nah, ini buat pupuknya itu dia di generate buat lahannya, lahan petaninya tersebut. Nah, misal pupuknya adalah pupuk Posca, misal petaninya mau minta 100 kilo, catatannya untuk pupuk tadi. Nah ini bisa ngupload foto petani, misal foto petaninya itu apa ya, buat validasi dari adminnya memang benar petaninya atau bukan, itu. Nah, ini bisa dikirim permintaan. Nah, di sini bisa create dan show show aja. Jadi create dan read doang. Nah, di sini bisa dilihat detailnya. Nah, ini buat statusnya itu masih pending. Nah, nanti di admin itu bisa mengganti statusnya juga. Nah, ini ada fotonya. Nah, ini juga bisa di download PDF menggunakan DOM PDF. Nah, buat controllernya itu ada dua. Jadi buat controllernya admin. Nah, ini buat lahannya itu buat usernya buat pupuk. Ini ada middleware. Nah, user index ini buat middleware. Jadi misal kayak lahannya siapa, nanti yang bisa ngakses itu hanya si usernya tersebut gitu. Nah, ini buat function create buat user, dimasukin ke dalam database, kemudian ada show buat user, kemudian ada download PDF, ini menggunakan DOM PDF. Nah, ini buat admin. Nah, buat admin itu ada bisa menampilkan semua dari usernya. Jadi nggak terbatas buat user satu, user dua. Jadi semua user yang ada pada website tersebut bisa dilihat. Nah, ini ada list dari pupuk itu berdasarkan lahannya juga. Kemudian ada admin show, kemudian ada update status. Nah, ini update statusnya itu ada pending, approve, sama tolak. Nah, jadi buat controllernya itu seperti itu. Next buat eh, di cuaca. Nah, ini di cuaca itu bisa ngegenerate dari database. Nah, misal cuaca di Kabupaten Surabaya nih, misal. Nah, ini bakalan kegenerate dari Januari sampai Februari cuacanya tuh kayak gimana. Nah, misal kayak suhunya itu dari Januari ke Februari turun, terus curah hujannya naik, tapi kelembapannya turun, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini
filteringnya itu dari database. Jadi dari database cuaca yang udah kita masukin, nah nanti bisa dilihat kayak gini. Nah, fitur ini terbatas karena menggunakan database. Karena saya menggunakan API itu tidak ada yang publik buat API BMKG. Nah, next buat fitur admin, buat fitur user atau petani sudah selesai. Mungkin kita masuk ke fitur, oh, sorry, sorry. Buat fitur petani itu ada satu fitur lagi, fitur tambahan yaitu fitur akun. Nah, di sini dia petani bisa ngelihat akunnya, kemudian bisa ngedit akun. Nah, misal akunnya itu pengen diedit passwordnya, password baru, misal passwordnya jadi 1245678. Nah, misal disimpan, sorry, konfirmasi passwordnya belum. Nah, udah kesimpan sih password barunya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya buat di admin, sorry. Nah, ini untuk fitur adminnya. Di sini ada beberapa fitur yaitu kelola tanaman, rekomendasi, approval pupuk, sama kelola akun. Nah, buat kelola tanaman, nah di sini bisa CRUD juga. Nah, dari data tanaman yang buat rekomendasi itu dari admin. Nah, misal adminnya pengen nambahin tanaman. Nah, tanamannya ini misal kiplik jamur. Nah, jenis tanahnya itu aluvial, suhu minimalnya itu 30, kemudian suhu maknya itu 40. Nah, kemudian curah hujannya itu 50, kemudian curah hujan maksimalnya itu ada 90. Nah, kemudian disimpan. Nah, fitur tanaman ini bisa di CRUD. Misal kita pengen edit kipli jamur dah, pengen edit buat suhunya itu ternyata sampai suhu maknya cuma sampai 35 gitu. Nah, ini bisa diperbarui gitu. Nah, kemudian bisa dihapus juga. Nah, ini suhunya kan udah pindah jadi 30 sampai 40, jadi 30 sampai 35. Nah, ini bisa dihapus juga. Nah, itu seperti ini. Nah, buat controllernya, mana controller tanamannya sama seperti yang tadi, ada index, create, update, kemudian destroy. Next, buat fitur selanjutnya untuk di admin itu sama sih ngelihat rekomendasi, tapi ngelihat rekomendasinya itu full buat semua user yang ada di website tersebut, tidak hanya terbatas pada satu user atau dua user. Nah, sama kayak petani, tapi bedanya tadi melihat semua user gitu. Nah, buat fitur selanjutnya yaitu fitur pupuk. Jadi ini ada tadi ada pengajuan pupuk dari user. Nah, itu bisa di-approve sama ditolak atau dipending oleh admin. Nah, misal kayak gini. Nah, ini bisa eh, di nah ini status buat awalnya itu adalah pending. Nah, misal kita mau ngubah dia di-approve. Nah, ini buat update status. Nah, ini jadi pindah jadi approve gitu. Nah, ini untuk fitur fitur admin. Nah, buat fitur tambahan admin itu ada, sorry, kalau buat fitur terakhir dari admin itu ada fitur namanya kelola akun. Nah, dia bisa mengelola semua akun yang ada di dalam website tersebut, baik akun user maupun akun dari admin tersebut. Nah, jadi kayak gini. Nah, misal kayak adminnya itu pengen ngelihat adminnya sendiri nih. Nah, gini. Nah, nanti ini bakalan ke-generate buat admin kalau apa ya akunnya sendiri gitu. Buat lihat akunnya sendiri ataupun lihat akunnya admin. Nah, misal kayak ngelihat akunnya admin tuh kayak gini, akunnya user tuh kayak gini. Nah, ini tadi ada user petani agro, dia kayak gini. Kemudian ada user petani satu, ada petani, ada user Adam gitu. Nah,
Jadi kayak gini buat dia bisa edit akunnya juga. Misal kayak usernya pengen ngedit akun, adminnya pengen ngedit akun dari user nih. Nah kayak gini bisa diedit juga. Misal passwordnya itu pengen diganti atau gimana, role-nya pengen diganti atau gimana gitu. Misal passwordnya kita ganti jadi satu. Nah, misal kita simpan, nah bakalan ke perbarui buat password dari akun petani satu. Nah, kemudian bisa ngapus akun juga, misal pengen hapus akun ini, nah petani ini, nah dia dia akan kehapus akunnya, jadi tidak bisa login lagi. Nah, buat controllernya itu digabung buat petani dan adminnya. Nah, itu ada di user controller. Nah, ini ada index, ini ada show buat user, ada edit buat user, ada update buat usernya juga. Kemudian ada destroy buat user. Kemudian ada show buat admin, edit buat admin, update buat admin, dan juga buat admin tidak bisa nge-delete dari akunnya tersebut. Nah, jadi buat demo aplikasi website ini sudah selesai. Mungkin aplikasinya masih kurang dari kata sempurna, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.